둘, 셋. 네가 너무 좋아. 어떻게 네가 너무 예뻐. 어떻게 네가. Hello, how are you doing, guys? Today I'm gonna talk about a novel series. It's a horror novel named Another. Okay, I'm gonna talk about this in bahasa. Another itu novel misteri horor yang ditulis oleh pengarang Yukito Ayatsuji dan diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2009 oleh Kadokawa Shoten. Novel ini diadaptasi menjadi sebuah manga dan juga anime, bahkan film live action. Nah, dalam novel ini ada dua tokoh utama, yaitu Koichi Sakakibara yang mana Koichi ini merupakan seorang murid baru yang pindah ke SMP Yomiyama Kitakura kelas 33 dari Tokyo pada tahun 1998. Tapi dia masuk rumah sakit karena pneumotoraks sehari sebelum sekolah dimulai. Koichi tinggal bersama kakek, neneknya juga bibi Reiko, sementara ayahnya sedang pergi memimpin penelitian di India. Dia ini berteman dengan Misaki Mei walaupun sudah diperingati untuk tidak melakukannya dan bekerja bersama teman sekelasnya untuk mengungkap kebenaran di balik kutukan kelas 33. Nah, karakter utamanya ada dua. Nah, yang kedua ini adalah Mei Misaki. Mei ini merupakan seorang gadis misterius yang memakai penutup mata putih pada mata kirinya. Koichi pertama kali ketemu dengan Mei ini di lift rumah sakit Yumigaoka saat dia sedang mengirim pada mendiang sepupunya. Nah, situ di novel di episode 0 itu terungkap bahwa itu saudari kembarnya. Di sekolah dia benar-benar diabaikan oleh teman-teman sekelasnya dan duduk di kursi tua dan penuh goresan di belakang ruang kelas. Koichi berusaha keras untuk berinteraksi dengan Mei ini. Walau sudah diperingati untuk tidak melakukannya, tapi Mei menyerah dan akhirnya berangsur-angsur terbuka padanya mengenai situasinya. Setelah itu, Koichi juga diabaikan oleh semua penghuni kelas dan membeberkan pada Koichi mengenai mata kirinya yang ternyata adalah mata boneka dan kemampuan istimewanya yaitu membuatnya bisa melihat warna kematian untuk mengidentifikasi orang-orang mati yang dan dekat dengan kematian. Selain itu banyak juga karakter-karakter sampingan seperti keluarganya Koichi, teman-teman sekolahnya, dan lain-lain. Nah, jalan ceritanya ini, alur cerita novel ini dimulai dari sebuah kisah 26 tahun yang lalu. Pada tahun 1972 ada seorang yang bernama Misaki Yomiyama yang bersekolah di sekolah Yomiyama North Middle School. Dia telah populer semenjak kelas 7. Dia pintar dan memiliki pribadi yang menarik. Ketika dia naik kelas 9, Misaki meninggal karena sebuah kecelakaan, was accident. Dan semua orang shock, tapi tiba-tiba ada salah seorang murid yang menunjuk meja Misaki dan mengatakan Misaki's there and she's not died. Hingga pada akhirnya seluruh kelas 9 percaya bahwa Misaki is still alive. Hal itu berlanjut sampai mereka wisuda. Bahkan kepala sekolah tersebut juga menyediakan kursi kosong untuk upacara kelulusannya Misaki. Kemudian alur ceritanya berlanjut ke tahun selanjutnya, tahun 1988, musim semi. Sakakibara Koichi, ya tokoh utama tadi, 15 tahun pindah dari kota Tokyo ke Yomiyama. Ia tinggal di sana bersama kakek dan neneknya beserta bibinya Reiko, sementara ayahnya berada di India. Sakakibara merupakan murid transferan. Ia kini sekolah di
disekolahkan di sekolah Yomiyama North Middle School, tapi ia tidak ke sekolah pada hari pertama beberapa minggu karena sakit. Lalu ketika di rumah sakit, ia dikunjungi oleh ketiga teman sekelasnya yang bernama Izumi Akazawa yang merangkap sebagai Yukari Sakuragi dan Tomohiko Kazami. Seketika Sakakibara keluar dari ruangan hendak menuju lift. Ia tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis. Sebelah matanya tertutup dan di tangannya ada sebuah boneka. Yang tak lupa gadis itu memakai seragam yang sama dengan seragam sekolahnya. Nah, gadis ini yang bernama Mei Misaki. And then after Sakakibara sembuh dari sakitnya, ia datang ke sekolah. Bibinya Reiko Mikami yang merangkap sebagai wakil wali kelas 93 kelasnya Sakakibara memberikan beberapa petunjuk. Hingga akhirnya ia bertemu lagi dengan gadis yang bersama dengannya di lift rumah sakit, yaitu si Mei tadi. Semua siswa kelas 93 merasa tak mengenalnya ketika Sakakibara menanyakan perihal tentang seorang gadis bernama Mei Misaki. Hanya ia satu-satunya murid yang tak tahu apa-apa tentang sebuah rahasia yang tersimpan di dalam kelas 93. Mungkin karena Sakaki awal mulanya bicara dengan Mei. Hal itulah yang membuat semua teman sekelas Sakaki sulit untuk menceritakannya. Sakakibara terus saja mendekati Mei, walaupun ada beberapa siswa yang ingin menghalangi Sakakibara. Mei pernah mengatakan bahwa ia sebenarnya diperlakukan sebagai seorang yang tidak pernah ada. Hal ini untuk menghindari kematian. Walaupun tidak beberapa persen terhindar. Tak lama kemudian Sakakibara juga diperlakukan sama dengan Mei, dianggap tidak pernah ada. Hingga akhirnya Mei menceritakan kejadian sesungguhnya pada 26 tahun yang lalu yang mengakibatkan seluruh kelas 93 semakin dekat dengan kematian. Hal ini bermula setelah angkatan murid Misaki lulus. Begitu hal itu terjadi, maka akan dimulai ada yang mati setiap bulan, entah itu murid, keluarga mereka, atau gurunya pun. Ia juga mengatakan pada tahun berikutnya 93 selalu memiliki siswa tambahan. Siswa tambahan itu merupakan orang yang telah mati dan juga susah untuk dibedakan dengan yang lainnya karena ia juga memiliki jasad. Dan juga setiap semester ajaran baru bangku di kelas 93 selalu kurang satu. Biarpun sudah disiapkan cukup untuk penghuni kelas, korban satu demi satu berjatuhan karena tak tahan lagi. Sakaki ingin menemukan teman-temannya Sakaki ingin menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh siswa yang telah lulus tahun lalu. Siswa itu berhasil menghentikan malapetaka tersebut. Dan ya, akhirnya itu berlanjut dalam pencarian petunjuk itu. Lalu akhirnya mereka menemukannya dan ya, akhirnya mereka bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan menyelesaikan course itu, kutukan itu. Namun pada akhirnya ya hanya tersisa sekitar 6 orang atau 8 orang. 6 orang maybe. And the rest mereka meninggal semua, termasuk wali kelasnya. Tapi pada akhirnya happy ending. Ya, cukup sekian ceritanya. Saya akhiri, terima kasih and see you next time.